Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat-sahabat YouTuber dengan channel Jos Audio, channel otomotif dan audio. Halo sahabat, ketemu lagi dengan Jos Audio Channel. Kali ini kita akan bahas tentang kapasitor bank. Jadi kapasitor bank itu adalah sebuah alat elektronik yang dipakai untuk menstabilkan tegangan atau menstabilkan strum. Biasanya kapasitor ini dipakai di mobil untuk keperluan audio. Jadi tegangannya biar tidak ngedrop ketika ada hentaan bass atau kejutan bass yang lumayan keras. Sahabat, untuk jenis kapasitor itu brandnya banyak. Nah, kalau macamnya, modelnya ini yang membedakan ini hanya bentuk mungkin ya. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk kotak panjang itu, persegi panjang, ada juga yang model kotak kepeng gitu kan. Sebenarnya fungsinya sama saja, yaitu untuk stabilizer tegangan. Harga di pasaran sangat bervariasi, mulai dari 250 sampai di atas 1 juta ya. Nah, ini tentunya mempunyai perbedaan kualitas. Biasanya yang mempunyai brand bagus itu hampir rata-rata isinya itu murni. Jadi misalkan kayak seperti ini 1,5 farad, maka isinya juga 1,5 farad gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa harus pakai kapasitor bank? Jadi gini, aliran listrik itu ibarat aliran air ya. Jadi semakin panjang kabel atau semakin panjang aliran air, maka sampai ke tujuan, karena memakan jarak yang jauh, maka isi setrumnya itu akan sedikit berkurang. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka diperlukan adanya sebuah kapasitor. Sekarang ada pertanyaan begini, lalu apa bedanya dengan aki? Kalau aki itu ngelepasin setrumnya lambat, kalau kapasitor itu ngelepasin setrumnya itu cepet. Sekarang gini aja, Anda punya kapasitor yang sudah terisi, barangkali sudah terpakai atau pas lagi dipakai. Sekarang sampean matikan audionya, ambil dop atau bohlam, taruh di sini. Nanti bohlam itu akan cepat redup atau cepat habis, ya kan? Nah, kalau aki itu dia ngelepasin energinya itu lama, bisa bermenit-menit, bahkan kalau watt yang kecil bisa berjam-jam. Nah, lebih efektif mana antara aki dengan kapasitor? Karena kebutuhannya adalah menstabilkan tegangan yang tujuannya adalah untuk menstabilkan suara agar tetap mempunyai suara yang bagus, maka ini solusi yang tepat, bukan aki atau bukan baterai.
Oke, kalau macam-macam kapasitor itu di pasaran itu biasanya ada yang 2 pin, the terminal ya, konektor terminalnya ada 2, ada yang 3 yang pakai rem atau ACC, kemudian ada bentuk kotak itu yang mungkin sahabat-sahabat sudah tahu, itu ada 5 pin. Jadi biasanya kalau untuk yang 5 pin yang dengan konektor yang besar untuk AWG 0 itu biasanya dia untuk keperluan power yang di atas 1000 watt. Sebenarnya hitungannya 1 farad itu ideal untuk 1000 watt. Jadi kalau misalkan di kapasitor itu tertulis 10 farad, maka dia masih mampu handle kekuatan monoblok atau kekuatan power sebesar 10K gitu ya. Oke, sebenarnya apa fungsi lain daripada pemakaian kapasitor ini? Ada nggak fungsinya selain kapasitor dipakai untuk audio? Tentunya ada, sahabat. Jadi kapasitor itu akan bermanfaat untuk kelistrikan mobil secara umum, dan juga untuk memperpanjang umur aki, memperpanjang usia aki. Kenapa? Karena aki yang tadinya mempunyai beban ketika ada kejut, nah karena sudah terpasang ini, maka kerja aki akan ringan. Oke, terus yang kedua, untuk kelistrikan setelah dipasangi kapasitor, untuk kelistrikan terutama pengapian, ini akan menghasilkan kelistrikan yang lebih baik daripada yang tidak memakai kapasitor. Oke, saya tidak panjang lebar, langsung saja kita kasih salah satu contoh ya, salah satu contoh pemasangan kapasitor model 5 pin, yaitu punya brand Vox. Kita simak guys. Oke sahabat, ini adalah salah satu contoh kapasitor bank dengan merek Vox. Kita baru buka. Jadi modelnya dia tidak panjang ya, seperti ini ya. Ini yang saya maksud tadi, ini ada 3 pin untuk input dan ada voltmeter untuk kontrol tegangan, kemudian ada output untuk ke power. Kemudian untuk cara instalasi itu sangat mudah sekali. Jadi untuk input yang ada 3 konektor itu ya, plus ya, plus. Terus kemudian remote ke remote yang dari HU atau dari relay HU, kemudian masa ke masa ya. Kemudian untuk ground chassis sahabat, yang dari konektor terminal di kapasitor bank itu kan ada 2 ya. Jadi itu yang input sama output itu dibautkan ke masa, ke body atau ground. Nah ini untuk pengambilan masa atau ground di body ini hati-hati ya, perhatikan, tolong carikan tempat yang bagus koneksinya, bodinya masih bagus. Kalau misalkan ada ya karat-karat gitu, silahkan di gerinda dulu, jadi biar betul-betul bagus. Nah ini sudah selesai, kita pasang. Kita akan coba nyalakan ya, kita hidupkan kapasitornya ini. Ini biasanya kalau remote itu sebagai kontrol.
HU nyala, kapasitor nyala gitu kan. Tapi ada beberapa macam yang dia diikutkan oleh ACC gitu. Sebenarnya ACC di sini fungsinya hanya sebagai, atau remote ini sebagai kontrol saja ya. Karena kalau untuk fungsi yang sebenarnya yang sebagai kapasitor bank, kapasitornya itu sudah langsung ke kutub positif dan negatif besar. Cukup mudah sahabat untuk instalasinya. Jadi sampai di sini dulu sahabat bahasan tentang kapasitor. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten-konten bermanfaat berikutnya. Jangan lupa like, komen kalau yang belum paham, atau barangkali ada pertanyaan silahkan isi komen. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng, jadi kalau misalkan saya upload video baru panjenengan bisa langsung tahu. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.